Hati-hati, sinar UV dapat mengakibatkan katarak. Paparan dari sinar UV dapat mengakibatkan stres oksidatif pada lensa itu sendiri. Akibatnya, protein yang terdapat pada lensa akan lebih cepat menggumpal, sehingga progresivitas dari terjadinya katarak pun akan semakin meningkat. Jadi, gunakan kacamatamu sebagai untuk pelindung mata dari sinar UV, bukan cuma gaya-gayaan, tapi untuk mencegah terjadinya progresivitas katarak yang lebih cepat. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan mata, memang banyak banget ya risiko yang bisa terjadi di mata kita. Apalagi ini kondisi satu ya, ini tuh identik banget dengan orang-orang yang kayak proses aging. Ya betul ya, jadi mau ngomong tua kok agak berat gitu ya. Itu proses aging gitu ya, atau degenerasi di tubuhnya. Tapi apakah memang penyakit ini identik bagi mereka-mereka yang sudah usia lanjut, atau sebenarnya kayak di usia muda juga bisa kok mengalami ini? Nah, kalau Anda berpikir bahwa, oh ini kayaknya ngomongin katarak, betul. Hari ini kita akan ngomongin seputar katarak. Katarak ini penyakit seperti apa yang terjadi di mata kita, dan apakah ini murni penyakitnya orang-orang laula alias orang-orang tua gitu ya, atau yang usia-usia dewasa produktif mungkin saja bisa kena meskipun belum aging-aging banget gitu ya. Nanti akan kita kupas tuntas seputar katarak. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata kita gitu ya. Nah, untuk bahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bijasati ada Dr. Widya Wira Putri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya, Dok ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar katarak. Tadi sempat saya singgung sedikit ya, bahwa kayaknya di luar sana itu nggak tahu nih, karena banyak banget mungkin kayak charity events yang ngomongin katarak, dan itu mostly pasiennya adalah orang-orang lansia, sehingga orang berpikirnya ini penyakit aging gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah benar atau sebenarnya di usia-usia muda juga bisa mengalami ini. Sebelum bahas itu, kita bahas mitos faktanya dulu ya, Dok ya. Yang pertama nih, menggunakan kacamata katanya bisa menyembuhkan mata minus. Nah, ini kan kayaknya nggak ngerti nih, belakangan ini mungkin tingkat atau prevalensi dari mata minus mulai bertambah karena mungkin screen time-nya juga lumayan ya. Nggak tahu nih ini berhubungan erat atau enggak. Tapi kalau kita ngomongin kayak, oh mata minus ya udah obati dengan kacamata. Kacamata itu quote-unquote mengobati kah atau gimana? Nah, kalau itu mitos, Mas. Oh. Ya, jadi kacamata itu dia cuma hanya alat. Dia hanya untuk alat bantu kita pada pasien-pasien yang memang punya minus. Nah, tapi dengan kita melepas kacamata, mata kita akan kembali minus. Jadi dia tidak mengobati, tapi dia hanya sebagai alat bantu saja. Oke, Dok. Gini, kan ada orang ini kan membantu ya. Membantu kan ya definisinya positif ya, membantu orang, membantu ini segala macam gitu. Tapi ada yang bilang kayak, Dok, kok saya pernah baca kalau kita pakai kacamata dan matanya minusnya akan bertambah terus, Dok. Gitu. Semakin kita pakai kacamata, semakin tambah minusnya. Kalau gitu saya nggak mau pakai kacamata deh, gitu. Jadi kayak maju mundur cantik nih, Dok. Di satu sisi bisa membantu kita melihat lebih jelas, tapi di satu sisi, tuh Dok, saya lihat jelas sih jelas, tapi kok tambah tahun saya harus ganti lensa terus gara-gara minusnya tambah terus, gitu. Gimana? Itu nggak benar ya. Jadi kita butuh kacamata. Jadi justru kalau kita nggak pakai kacamata dan mata kita minus, mata kita akan semakin lelah. Karena mata kita berusaha untuk memfokuskan gambar dan tulisan yang tadinya buram menjadi jelas, kan dia lama-lama capek matanya. Jadi memang kita butuh kacamata. Dan ukuran kacamata memang biasanya setiap 2 tahun sekali itu harus dievaluasi. Memang biasanya akan ada peningkatan. Walaupun itu tidak memakai ataupun memakai kacamata. Biasanya begitu. Peningkatan itu tuh kan mata kanan dan kiri bisa seiring sejalan nggak sih, Dok? Maksudnya kayak, oh kanan akan nambah setengah, kiri pun akan nambah setengah gitu? Belum tentu. Oh, kenapa bisa beda ya, Dok? Iya, karena ada yang namanya dia anisometrop. Jadi dia kanan kiri tuh ukuran minusnya beda, Mas. Gitu, jadi nggak harus sejalan nih kanan kiri. Meskipun berdampingan, tapi nggak seiring sejalan ya. Iya. Sama satu lagi, Dok, sebelum kita ke poin yang kedua. Ini banyak banget soalnya orang-orang ngomongin kacamata. Di satu sisi memang ini helpful ya, tapi di satu sisi orang berpikir kayak, oke, Dok, saya mau pakai kacamata. Nah, gara-gara pakai kacamata nih, Dok, saya jadinya kayak quote-unquote addicted gitu sama kacamata. Jadi ketergantungan gitu. Sebenarnya ini ketergantungan atau kebutuhan atau gimana? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Jadi emang kita yang dengan minus, terutama minus tinggi ya, Mas. Kalau yang biasanya dia minusnya tinggi, mungkin dia tanpa kacamata ya benar-benar blind, nggak bisa lihat sama sekali gitu. Jadi kita butuh kacamata.
terutama untuk aktivitas sehari-hari. Karena kalau kita nggak pakai kacamata, nanti kita jalan juga bisa jatuh kan kalau nggak pakai kacamata. Apalagi pasien yang memang ada minusnya tinggi gitu. Oke, jadi intinya adalah kacamata itu sangat dibutuhkan. Betul. Terutama untuk yang minusnya tinggi daripada nggak bisa ngeliat sama sekali. Betul. Dan kalaupun akhirnya nggak pakai kacamata dan mencoba untuk memfokuskan, susah juga. Matanya lama-lama capek. Betul. Oke, jadi daripada capek, lebih baik pakai kacamata. Kacamata aja. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Ini juga banyak nih ya, membaca sambil tiduran katanya bisa merusak retina mata. Betul atau tidak? Tidak, jadi itu mitos. Jadi gini, membaca sambil tiduran itu dia lebih ke permasalahannya itu adalah jarak baca kita yang dekat. Nah, kalau kita melihat dekat terus sama nih, jadi ototnya itu tegang. Kalau ototnya tegang lama-lama kan capek. Otomatis jadi lama-lama kita kadang-kadang ngerasa pusing gitu. Makanya sebenarnya kalau kita melihat dekat tuh permasalahannya lebih ke kita jadi pusing atau bahkan karena kita terlalu fokus nih ngeliat HP, kita kadang lupa berkedip, Mas. Makanya mata kita bisa kering, betul. Itu lupa berkedip gitu, Mas? Iya, jadi karena kita terlalu fokus kita jadi lupa berkedip. Makanya banyak orang yang mungkin suka gadget atau main komputer yang lama, itu mereka biasanya dry eye karena dia lupa ngedip. Gitu. Wow. Tapi ada nggak sih, Dok, kayak standar hitungannya gitu, dalam 1 menit itu mata berapa kali kedip gitu atau? Bisa. Oh, ada. Berapa? Jadi minimalnya itu normalnya 15 kali berkedip gitu. Kalau pas lagi screen time gitu bisa jadi nggak nyampe 15 ya? Iya, karena kita fokus terus kan, kita gini terus kayak melototin aja gitu, jadi kita lupa berkedip. Nah, itulah yang bikin mata kita jadi kering. Karena ketika kita berkedip, itu mata kita itu dia mengeluarkan pelapis lemak. Iya, jadi dia yang membuat mata kita nggak kering gitu. Wow, baru tahu ya ternyata waktu kita screen lihat gawai itu bisa jadi kita kurang berkedip ya? Iya, karena terlalu fokus. Jadi akhirnya fokus kita yang harusnya harus berkedip jadi distraksi gitu, terganggu ya gara-gara kita lagi saking fokusnya ke si layar. Nah, beda nggak, Dok, antara baca di buku yang konvensional sama yang di gadget gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya di gadget karena dia ada cahayanya ya, jadi otomatis matanya tuh lebih capek. Kalau di buku, ya sebenarnya buku dan gadget kan kita melihatnya jarak dekat. Nah, yang bikin lelah itu jaraknya sebenarnya. Karena kalau kita melihat jarak dekat, ibaratnya otot nih kita kontraksi terus gitu. Jadi mata kita cepat lelah. Makanya dianjurkan itu kita 30 menit baca, 30 menit ngeliat jauh. Gitu. Jadi biar matanya nggak lelah. Nggak lelah, biar nggak capek-capek banget. Sama satu lagi, Dok. Kan nggak tahu ya, ini kalau di film-film zaman dulu gitu, jadul itu banyak orang di tempat tidur menyalakan lampu baca yang agak temaram itu terus baca. Gitu, nah itu gimana? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, karena kan dia membantu. Karena kalau misalnya kita baca di tempat gelap, ya sama lagi otot matanya dia berusaha memfokuskan kan, nggak apa-apa dibantu dengan alat baca karena dia akan terang. Jadi ibaratnya otot kita yang harusnya kerja ekstra di tempat gelap, dia akan lebih rileks di tempat terang. Ya. Iya, betul. Oke ya, yang penting baca ya. Meningkatkan tingkat literasi kita soalnya ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Menatap layar terlalu dekat bisa sebabkan kebutaan. Baru aja kita ngomongin gadget. Nah, kalau tadi ngomongin kayak matanya capek dan lain sebagainya, sekarang bisa sampai buta kah atau gimana? Enggak ya, itu mitos. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, jadi dia akan bikin mata kita kecapean. Atau ada yang disebut sebagai computer vision syndrome. Nah, itu yang saya bilang. Jadi 30 menit baca, 30 menit lihat jauh gitu. Nah, itu biasanya kalau jarak dekat itu ototnya yang capek. Jadi kita perlu dirileksin gitu untuk nggak ngelihat dekat terus. Tapi kalau kebutaan nggak juga sih sebenarnya. Cuman kelelahan aja sama mata, sama mungkin matanya kering karena terlalu fokus tadi. Oke. Nggak menyebabkan kebutaan ya, Dok, kayaknya lelah aja. Kecuali layarnya, gadgetnya ketusuk mata ya, jadi luka cedera ya. Tapi gini, Dok, kan selalu ada yang bilang gini, hati-hati sama kayak sinar biru ya. Blue light gitu. Blue lightnya tuh itu ada nggak sih? Maksudnya di gadget-gadget sekarang itu ada nggak sih? Sebenarnya enggak sih.
nggak berpengaruh gitu ya, blue light gitu-gitu. Jadi dia nggak ada pengaruhnya sih. Paling ya yang bikin dia bahaya itu adalah karena mata kita melihat dekat terus. Lama-lama dia akan buat mata kita itu memanjang. Kalau bola mata kita memanjang, dia akan jadi minus matanya gitu. Oke. Nah, sama ini dok, tingkat kecerahan, brightness-nya gitu. Nah, kan kalau nih teman-teman para kurir ekspedisi di luar kan harus benar-benar, apalagi sekarang mataharinya centang benderang ya, terus kayak harus tingkat kecerahannya dinaikin, atau kebalikannya nih untuk yang di dalam ruangan indoor atau malam itu dia pakai dark mode. Itu mode seperti itu pengaruh nggak sih? Enggak sih, itu cuman bikin mata kita lebih nyaman aja. Oh, oke. Berarti kalau di luar kan memang agak silau, berarti agak dinaikin buat lihat apa-apa, gitu ya. kan sebentar kan kita. Sebentar, nggak gini terus ya dok. Kayaknya berdoa dong ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Ini dia banyak banget sekali ya. Obat tetes mata aman digunakan setiap hari. Wah, apalagi sekarang tuh lagi debu everywhere ya dok ya, karena lagi musim kemarau tuh kayak ya udah kayaknya harus tetes. Aman nggak sih? Nah, tergantung nih obat tetes matanya apa dulu. Kalau misalnya obat tetes matanya itu seperti air mata buatan yang tanpa pengawet ya, itu aman mas. Tapi kalau misalnya dia tetes mata yang mengandung seperti dekongestan biar matanya itu nggak jadi merah, itu nggak aman kalau dipakai terus-terusan gitu. Jadi mendingan kalau misalnya ada keluhan di mata, sebaiknya mungkin konsultasi ke dokter matanya ya. Cuma nih kalau misalnya memang air mata buatan untuk mata orang yang kering itu bisa. Yang lebih bagus tanpa pengawet. Oh, berarti gini dok, kan di luar sana tuh mungkin orang secara umum aja kita mungkin banyak yang sudah paham mana yang artificial, mana yang yang tadi ya mengandung dekongestan dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya ketika kita ngomongin, oh dok biar nggak dry eyes aja, itu kebutuhannya sebenarnya yang mana sih dok? Yang ini, yang air mata buatan tanpa pengawet itu paling aman. Jadi itu kapanpun, misalnya aku ada pasien tuh matanya kering, ibu bisa beli bu, kalau misalnya memang obatnya sudah habis, ibu bisa beli di apotik gitu. Karena aman untuk dipakai sehari-hari. Oh, kalau yang mengandung dekongestan itu bisa didapatkan secara mudah juga nggak sih? Benar, nah itu bahaya ya. Jadi memang penggunaan obat mata itu nggak boleh sembarangan. Karena takutnya efeknya jangka panjang ke matanya itu sendiri kan. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak ketika kita pakai obat tetes mata nih ya, mungkin ini edukasi ke masyarakat juga, terus kayak tanda bahwa ini kayaknya udah nggak bisa nih karena udah nggak pakai resep dokter, itu kerasa di matanya apa? Oh, kalau misalnya kita dengan tetes obat tuh nggak ada rasa perbaikan ya, misalnya, atau malah jadi keluar kotoran mata gitu, malah buat matanya makin merah. Nah itu mendingan segera konsultasi aja ke dokter matanya gitu. Jadi bukan berarti kayak keluar kotoran matanya terus bilang, wah ini lagi membersihkan nih ya, detox matanya gitu, enggak ya. Itu mungkin jadi efek gitu ya dari penggunaan yang tidak sesuai resep dokter. Oke, kita lanjut yang terakhir. Mengucek mata katanya bisa menyebabkan luka. Nah ini kan refleks banget ya kalau kita lagi di jalan, lagi ngomongin lagi kemarau ya, debu di mana-mana, kerikil halus, terus tiba-tiba bus gitu kan, lewatin gurun Sahara kayaknya gitu ya. Terus kita otomatis kan refleks dong, maksudnya kayak nggak pingin, tapi kayak refleks itu bisa luka kah? Benar, kalau itu fakta. Jadi mata kita juga tuh bisa lecet mas. Oh wow. Namanya abrasi kornea. Jadi mata kita bisa lecet, apalagi nguceknya kukunya tajam. Terus ditambah kukunya kotor, jadi udah lecet, infeksi gitu. Jadi sebaiknya jangan dikucek. Kalau lagi kelilipan terus gimana dong? Maksudnya kan itu sangat amat tidak nyaman ya. Betul. Nggak bisa lihat gitu. Mending pakai air mengalir aja, tapi air matang ya. Oh, harus air matang, nggak boleh air keran langsung? Iya, takutnya kalau misalnya airnya tercemar kena mata kita malah jadi infeksi lagi matanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak ada kerikil yang masuk, entah kerikil debu gitu dok, itu semisal kita nggak boleh dikucek kata dokter Wira kan, terus kemudian nggak ada air matang lagi gitu kan, itu diapain? Dibiarin aja gini kan, ada yang bilang kayak dongeng ke atas gitu, gini-gini bakal bergeser ke pinggir nggak sih? Kedip-kedip aja, karena kan kita kan juga mengeluarkan air mata kan, atau juga air mata itu juga pasti akan membantu kita menyapu debu-debu itu gitu. Jadi jangan dikucek gitu. Cukup baju aja yang dikucek ya dok ya, mata jangan ya, karena bisa menyebabkan luka ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti lanjut ngomong katarak di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar katarak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsateTV. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wiraputri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke, katarak ini kan satu istilah yang sangat umum gitu ya di masyarakat kita, meskipun kita nggak ngerti bahwa katarak itu definisi secara medisnya seperti apa. Intinya nggak bisa lihat dan penyakitnya orang tua gitu ya dok ya. Nah ini kan dua hal yang udah pasti ditangkap di pikiran kita itu, ya top of mind-nya adalah ya udah nggak bisa lihat dan orang tua gitu. Tapi secara medis itu katarak itu kondisi yang seperti apa sih dok? Jadi katarak itu adalah suatu kekeruhan pada lensa. Jadi lensa mata kita tuh kalau pas kita masih muda nih jernih. Tapi seiring dengan pertambahan usia dia akan menjadi keruh gitu. Nah lensa itu gunanya untuk memfokuskan cahaya untuk tepat jatuh di saraf matanya. Nah ketika lensa kita keruh otomatis sulit dong dia untuk memfokuskan bayangan tersebut, sehingga gambaran yang muncul gejalanya pada orang katarak tuh matanya kabur gitu, atau matanya berkabut. Oke. Mungkin biar agak sedikit flashback dikit ya dok ya. Ini pelajaran SD apa SMP gitu. Gini, kan kadang-kadang kita tuh agak amazed ya. Ini mata kita tuh sebenarnya ngelihat itu bisa ngelihat depan kita ini objek-objek apa itu seperti apa gitu. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan kondisi katarak. Nah, sebenarnya penglihatan kita itu dimulai dari apa sih sehingga kita bisa menilai bahwa depan saya itu ada kameramen namanya Om Adi gitu ya. Pakai baju ini, pakai baju itu gitu. Itu kenapa kita bisa menangkap itu gitu? Ya, jadi ada yang namanya media refraksi. Jadi yang pertama itu ada kornea yang bagian hitam-hitam. Lalu ada lensa. Lensa itu dia letaknya di belakang iris. Kalau kita ngaca ada tuh coklat-coklat. Nah di belakangnya tuh namanya lensa. Lalu ada yang namanya aquasumor dan ada vitreous. Nah keempat media refraktif ini adalah ibaratnya kayak kameranya nih. Kamera yang menangkap. Nah nanti semua itu akan masuk ke saraf mata. Akan terakhirnya di saraf mata nih. Dia akan berusaha untuk menangkap sinar-sinar tersebut, lalu diteruskan ke otak kita yang memproses. Gitu. Oke. Nah, dengan proses yang sangat kompleks itu ya, melewati beberapa anatomi gitu. Ini sekarang kalau ngomongin katarak, berarti dia berfokus pada di lensanya aja atau gimana dong? Ya, betul. Jadi kalau katarak fokusnya di lensanya aja. Jadi seiring dengan pertambahan usia itu, protein-protein yang ada di lensa itu dia akan menggumpal, sehingga gumpalan itu akan mengakibatkan katarak gitu. Oke. Nah permasalahannya kan siapa saja yang berisiko terjadi gumpalan itu sehingga akhirnya berujung pada katarak. Adakah orang-orang dengan let's say mungkin ya kayak tadi sempat kita bahas juga di awal kayak orang tua ya dok ya, range umur itu juga pengaruh nggak sih? Atau mungkin kayak gender nih, jenis kelamin, wanita atau pria, atau mungkin orang-orang dengan komorbid tertentu gitu atau gimana? Betul. Jadi katarak itu memang paling banyak disebabkan karena proses penuaan. Jadi salah satu faktor resiko yang tertinggi adalah usia, pasien-pasien dan usia lanjut. Nah, tapi itu nggak menutup kemungkinan Mas untuk pasien-pasien seperti komorbid yang seperti Mas bilang tadi, yang ada yang diabetes gitu. Jadi kalau pasien diabetes itu kan kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol, maka resiko untuk terjadi kataraknya juga lebih besar gitu. Atau pasien-pasien yang memang biasa menggunakan obat-obat steroid gitu, tapi tanpa pengawasan. Dalam jangka waktu yang lama itu juga beresiko untuk katarak. Dan pasien yang memang pernah nih matanya terkena cedera, nah itu resiko juga katarak gitu. Atau pernah memang operasi mata sebelumnya, itu juga bisa beresiko katarak lebih cepat ya dibandingkan dengan orang-orang yang memang sudah usianya lanjut. Tapi kan untuk yang aging, yang bertambah usia, kadang-kadang kan kita bisa melihat, oh ini umur 60 udah mulai katarak, tapi ada tetangga saya 70 tapi matanya masih gonjreng aja tuh. Udah maksudnya kayak, kan sama harusnya 70 lebih aging daripada yang aging di 60, karena itu gimana dong? Bener, memang pertumbuhan katarak setiap orang tuh berbeda-beda Mas. Jadi kita nggak saklek nih, misalnya 60 tahun, oh grade kataraknya pasti grade
dua semua nih gitu. Jadi masing-masing orang itu beda-beda karena ada faktor eksternal lain kan selain misalnya dia ada komorbid atau mungkin dari asupan nutrisinya atau mungkin dari kegiatannya yang mungkin banyak outdoor. Karena baru-baru ini juga ada di beberapa jurnal dikatakan sinar UVA dan UVB itu dia bisa mengakibatkan katarak juga kalau sering terpapar karena dia mengakibatkan stres oksidatif nih pada lensa. Jadi dia lensanya itu karena stres, akibatnya dia proteinnya itu mengumpalnya lebih cepat. Oh, berarti untuk mereka-mereka yang kerjanya di outdoor, mobile banget, akhirnya sering terpapar sinar UV berisiko besar dong, Dok? Betul, tapi ya itu hanya kemungkinan lebih cepat gitu dibanding kan kata Mas tadi ada yang 70, ada yang 60. Nah, kemungkinan dia lebih besar gitu. Tapi tidak menjadi faktor saklek kamu pasti lebih cepat gitu enggak juga. Kalau misalnya ada yang kayak dari muda nih, misal orang ini minusnya udah tinggi gitu. Jadi ada masalah di matanya, itu juga bisa berisiko nggak? Kalau minus tinggi enggak, tapi memang ada beberapa pasien yang memang keturunan atau bawaan dari lahir itu juga bisa. Jadi bayi juga ada kataraknya loh, Mas. Bayi dong? Iya, jadi gimana ceritanya? Masih baru brojol soalnya. Betul. Jadi kebanyakan kalau misalnya katarak pada bayi atau kita sebut sebagai katarak kongenital, dia tuh disebabkan memang ada infeksi selama kehamilan ibunya. Jadi dia nyampe tuh ke anaknya, jadi akibatnya anaknya malah jadi katarak. Tapi biasanya sudah terdeteksi oleh dokter obgynnya sih. Oke. Itu biasanya, ya ini sebenarnya ranahnya dokter obgyn, tapi kayak saya mau tanya, bisa nggak terdeteksi itu biasanya di trimester berapa gitu, Dok? Iya, biasanya dia kalau misalnya udah trimester 3 kan bayinya biasanya udah gede tuh, trimester 3, 2, udah gede, udah kelihatan, itu bisa dari USG-nya terlihat. Oke. Jadi memang udah mulai kelihatan ya. Makanya penting banget untuk yang promil harus benar-benar jaga diri ya, Dok ya. Iya, jangan sampai infeksi. Nah, itu dia. Jadi benar-benar harus jaga banget. Nah, kalau kayak yang sekarang nih, tadi kan ini hubungannya dengan proses aging gitu ya. Meskipun nggak semua orang-orang yang usia lanjut akan mengalami secepat yang lainnya gitu. Nah, tambah lagi untuk penyakit-penyakit komorbid, misal ya sindrom metabolik, which is diabetes dan lain sebagainya. Nah, ini kan diabetes dan teman-temannya ya, itu juga kan penyakit-penyakitnya yang katanya juga penyakit-penyakitnya orang tua gitu. Iya, betul. Ini pas banget lagi ya, ini yang sindrom metabolik hubungannya sama aging juga, terus kemudian ini mata katarak juga aging. Berarti orang-orang yang punya komorbid ini jauh lebih tinggi risikonya mengalami katarak. Betul. Dia resikonya jauh lebih tinggi juga. Terkena katarak dibanding orang yang memang tidak ada komorbid. Nah, let's say kayak diabetes tuh, itu sesimpel gara-gara gula darah tidak terkontrol terus kemudian katarak atau gimana? Betul. Jadi diabetes tuh sifatnya dia sistemik. Jadi dia menyerang semuanya, Mas. Mata, ginjal gitu, ke semuanya. Dia akan menyerang salah satunya. Bahkan diabetes tuh bisa juga terkena di saraf mata. Jadi retinopati diabetik gitu. Jadi benar-benar memang komorbid itu sangat berpengaruh. Itu dia. Jadi kalau dari muda usahakan tidak mengalami sindrom metabolik dan jaga mata baik-baik ya supaya tidak mengalami gangguan metabolik dan berujung pada katarak, itu yang harus dihindari. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar katarak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini seputar katarak, boleh ya tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wiraputri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ileanur Baraja. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sekarang kan karena ini proses salah satunya berhubungan paling besar itu dengan proses aging. Aging itu kan nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, Dok. Betul. Itu perjalanannya kan panjang seumur hidup gitu ya. Berarti kalau perjalanan panjang itu yang di pikiran saya adalah tidak, apa bahasa Jermannya itu, sekonyong-konyong gitu ya. Langsung mengalami katarak tiba-tiba. Ya, ada yang mau ngoreksi, terima kasih ya. Tiba-tiba mengalami katarak kan, pasti prosesnya panjang gitu. Nah, selama proses panjang itu kan orang kadang-kadang ya nggak notice bahwa ada sesuatu masalah di penglihatannya. Nggak tahu karena
denial atau karena memang terlalu adaptif gitu ya, sehingga mereka nggak notice bahwa ada sesuatu di matanya. Nah, gejalanya itu atau tanda-tanda ciri-ciri mata akan menuju ke katarak itu bisa dinotis gak sih sama orang itu sendiri? Untuk dia fase yang awal, untuk mungkin yang dia grade 1 itu mungkin pasien nggak sadar ya kalau udah ada katarak gitu. Nah, tapi mungkin pasien mulai mikir nih kok gampang ganti ukuran kacamata ya. Perasaan bulan kemarin baru ganti kacamata, sekarang kok udah ukurannya berubah lagi gitu. Ada apa nih? Nah, nanti ketika kita periksa, pasien juga kita tanya-tanya, ternyata pasien juga ada keluhan mata itu rasanya kok seperti berkabut dok, gitu biasanya. Jadi dia melihat, kalau kita gambarkan dia melihat tuh seperti melihat kaca yang berkabut. Nah, bahkan tuh mereka ada yang bilang juga melihat warna tuh jadi kusam atau kekuningan. Nah, ada juga dia yang ketika terkena sinar matahari nih, dia ngerasanya silau banget. Itu dan kesulitan membaca dekat. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi masing-masing pasien itu sebenarnya beda-beda sih keluhannya. Tapi yang paling dominan memang mereka datang dengan keluhan mata kok seperti berkabut gitu. Berkabutnya itu kayak dia difokus di satu titik aja atau kayak dia kabutnya bergerak-gerak dong, kan kita pikirnya kabut awan tuh bergerak gitu, itu gimana? Jadi gini, jadi istilahnya berkabut itu ketika kita sedang naik mobil nih, tapi kaca kita kayak berkabut gitu, jadi luas. Ya, jadi dia nggak bergerak, tapi dia luas gitu. Kayak di sekitaran kacanya itu kok berkabut gitu, kayak berembun gitu. Jadi kita ngeliat ke depan kan susah tuh, gitu. Oke. Dan itu dia kabutnya itu ibarat kata ya, maksudnya kabutnya itu dia nemplok di satu titik aja atau dia akan muncul lagi di titik yang lain atau dia bisa membesar, meluas gitu? Meluas. Kalau misalnya kataraknya makin besar, makin ibaratnya grade-nya semakin meningkat, pasti dia meluas. Mungkin awalnya di bagian tengah gitu ya, tapi lama-lama semakin dia mengeras kataraknya, dia akan makin rata tuh. Bahkan bisa buta kalau misalnya dibiarkan gitu. Karena udah ketutup kabutnya gitu. Betul. Ya? Kabutnya makin tebel. Biasanya di awal berarti kayak tipis-tipis, jadi Betul. orang kayak nggak ngerasa bahwa ada kabut gitu. Betul, tapi yang paling ganggu sih biasanya pasien-pasien aku itu karena silau. Jadi kena cahaya tuh silau banget rasanya. Padahal ada kabutnya, maksudnya gimana kalau ada kabut? Jadi dia, misalnya dia kataraknya tepat di tengah ya. Ibaratnya ketika ada cahaya, terus katarak kita di sini kan cahaya matanya tuh cahayanya tuh jadi berpendar kan, jadi bergerak ke semua arah. Jadinya kita ngeliatnya jadi silau gitu. Untuk masih cahaya yang buat orang lain kayak biasa aja, buat dia tuh silau banget. Nah, benar. Karena harusnya kan cahaya itu jatuh di satu titik. Tapi kalau misalnya ada yang menghalangi, dia jadi ke banyak titik kan. Nah, itu yang akibatnya dia jadi silau. Berarti ada beda nggak dok antara maksudnya katarak yang muncul yang di tengah sama yang di pinggir tuh lebih bahaya yang di tengah? Yang di tengah. Mungkin kalau yang di pinggir dia masih bisa nih, tahan dulu deh. Tapi kalau yang di tengah udah, makanya kayak grade yang mungkin nggak terlalu tinggi, tapi mereka udah benar-benar ganggu aktivitas harian. Gitu. Nah, kemunculan itu random aja dia akan muncul atau kayak karena kita pernah ada riwayat misal di pinggirnya pernah trauma dan lain sebagainya, dia akan muncul di pinggirnya dulu? Enggak, biasanya dia random aja sih. Karena setiap orang itu memang punya jenis atau tipe katarak yang berbeda-beda. Tipe katarak yang berbeda pun memiliki gejala yang berbeda-beda juga sebenarnya. Ini menarik banget. Kenapa jadi katarak ada tipe-tipenya gitu? Kan kita pikir kayak katarak ya katarak. Ternyata ada tipenya. Tipenya ada apa tipenya. aja? Ada yang nuklear, sklerotik, atau dia ada yang subkapsular. Nah, biasanya subkapsular itu tuh. Jadi dia biasanya di kapsul lensanya itu di bagian tengahnya tuh. Dia muncul kataraknya. Jadi makanya pas kena sinar matahari itu sangat ganggu banget karena silau. Sulit dia memfokuskan cahaya di satu titik. Itu biasanya yang paling banyak kasusnya yang katarak yang mana dok? Biasanya sih pada kortikal ya, atau nuklear gitu. Oke. Nah berarti kalau kayak dari tipenya, jenisnya gitu itu bisa jadi penyebab atau kondisinya juga berbeda-beda. Nah tadi kan sudah disebutkan juga ini ada tipe atau jenisnya yang berbeda, ada grade-nya juga. Nah grade itu menandakan ke
perburukan dari si kataraknya itu gimana? Betul, perburukan dari si kataraknya. Oke, itu grade-nya ada berapa aja? Biasanya dia ada grade-nya, kalau simpelnya ya bahasa awamnya ibaratnya 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Kalau misalnya 5 itu dia yang udah parah banget gitu. Oke. Itu dari 1 sampai 5 sampai parah banget tuh biasanya faktor risikonya hanya gara-gara pure aging aja atau ada banyak faktor yang akhirnya bisa jadi 1 ke 5 buat beda-beda orang tuh cepat lambatnya bisa beda? Benar, bisa ada faktor resiko lain seperti yang saya bilang, mungkin dia memang ada komorbidnya. Jadi misalnya dia emang ada riwayat trauma pada mata, mungkin dia udah 60 tahun kok udah grade 5 gitu, apa dia grade yang bener-bener udah matang ibaratnya kataraknya. Harusnya kan mungkin yang 60 tahun harusnya masih bisa lihat nih gitu, masih nggak separah yang pasien-pasien usia 70 atau 80. Tapi mungkin karena si pasien punya komorbid atau riwayat trauma pada mata sebelumnya, bisa lebih cepat pertumbuhan katarak. Tapi di titik mana sih, maksudnya di grade berapa kira-kira orang itu udah ngerasa kayak, waduh udah mulai nggak nyaman dan harusnya sih udah notice bahwa ini menuju ke katarak gitu? 3-4 mungkin ya Mas, pasien mulai ngerasa nggak nyaman itu, 3 sama 4. Itu udah mulai pandangan? Iya betul. Nah kalau misalnya grade-nya masih grade 1-2 biasanya mereka masih bisa tuh pakai kacamata dulu aja. Sama mereka masih nyaman dengan menggunakan kacamata, nggak apa-apa pakai kacamata. Tapi kita inform konsen lagi kalau ukuran kacamatanya mungkin akan cepat berganti gitu. Jadi dia akan cepat berubah gitu ukuran kacamatanya. Ngomong ukuran kacamata, tadi saya jadi kepikiran kayak mata minus. Kalau mata minus kan tadi di segmen mitos fakta kita bahas bisa jadi kanan dan kirinya beda gitu ya. Betul. Nah kalau katarak gitu ya, itu kanan kirinya bisa jadi beda nggak dok? Bisa tapi nggak terlalu signifikan. Tapi bisa berbeda. Misalnya yang ini udah keruh banget, yang sebelah kanan sudah keruh banget, yang kiri mungkin dia masih mild gitu, itu bisa. Oh, hampir sama dengan mata minus ya, berarti bisa jadi kanan dan kirinya juga berbeda gitu. Betul. Ya. Dan itu perburukannya juga bisa sama-sama beda juga gitu ya? Betul. Oh, oke. Oke dok, nanti kita di segmen selanjutnya ngomongin kayak gimana cara menegakkan diagnosis ketika orang udah ngerasa kayak, dok saya ada faktor risiko yang tadi disebutkan, misal punya diabetes dan sebagainya, gimana caranya supaya dari awal udah bisa penanganan supaya nggak sampai grade 3, 4, bahkan 5 gitu ya. Kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar katarak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wiraputri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke dok, sebelum kita ngomongin lebih mendalam apalagi pengobatan gitu ya, kan banyak ini grade 1 sampai 5 tadi dibahas itu kan pasti prosesnya tahunan. Nah masalahnya itu kadang-kadang orang terlalu ngerti ya mengompensasi, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, namanya juga udah berumur mungkin ya gitu. Tapi kalau seiring kayak ya udah karena dianggap wajar dan akhirnya semakin buruk, dia risiko terbesarnya selain hilangan penglihatan gitu, itu kan pasti the worst-nya seperti itu. Tapi ada nggak komplikasi yang lain sehingga akhirnya katarak ini menjadi buruk gitu untuk orang ini? Gitu? Sebenarnya sih katarak itu apabila dibiarkan kan lama-lama dia akan mengalami kebutaan ya. Yang paling mengganggu mungkin dari pasien itu adalah aktivitas hariannya sih, pasti dia akan sangat terganggu. Karena biasanya yang pasien dengan grade yang sudah cukup parah itu dia mungkin hanya bisa melihat cahaya aja. Iya, jadi dia pasti untuk beraktivitas sangat terbatas. Lalu beberapa pasien juga mungkin yang masih muda tapi sudah katarak, dia secara sosial kan juga malu tuh untuk berkumpul dengan teman-teman. Cuman kalau komplikasi yang ke matanya, beberapa pasien yang mungkin sudah terlalu matang tapi tidak terjadi pada semuanya ya. Biasanya ada beberapa pasien yang katarak itu jadinya tekanan bola matanya meningkat. Karena katarak udah terlalu matang, tapi memang nggak terlalu banyak yang kejadian seperti itu sih.
Oke. Itu tuh kalau orang semakin perburukan, semakin bahaya nih kondisinya semakin buruk, dia dilihat sama orang lain ya dok ya? Itu tuh di matanya berarti kayak tertutup kabut putih juga atau gimana? Betul. Jadi kalau kita ngelihat mata orang yang dengan katarak putih, apalagi dia yang sudah matang. Jadi kita kelihatan gimana ya dok maksudnya? matang tuh benar-benar kayak matur gitu, kayak benar-benar putih gitu. Jadi Mas Bukan benar-benar ada kayak item-itemnya lagi kayak orang pakai kontak jadi lens. iris tuh bagian berwarna coklat pada mata, dalamnya tuh dia putih. Iya betul. Jadi kalau misalnya pasiennya memang kataraknya sudah grade-nya cukup tinggi, biasanya kita ngelihatnya udah putih dalamnya gitu. Apalagi kalau kita sinarin pakai misalnya pakai senter, itu kelihatan banget, kelihatan sekali kalau misalnya dia udah mulai putih. Bahkan dia ada juga yang jadinya kayak coklat kayak gitu, coklat tua gitu ada juga. Itu pas disenterin itu dia cahayanya nggak nembus, dia nggak ngerasa? Dia cuma ngerasa oh ada cahaya gitu, udah. Tapi dia nggak tahu itu apa dan dari arah mana kadang gitu. Oh berarti dia hanya membedakan gelap dan terang? Nah ada yang itu kalau misalnya dia udah maksimal ya, kataraknya udah, grade-nya udah maksimal nih, udah yang hipermatur banget. Udah matur, hipermatur lagi dok. Betul. Super duper matang gitu ya. Betul. Tapi bisa di backup sama kacamata sih udah nggak bisa? Nggak bisa. Karena kacanya aja kan keruh. Jadi untuk kacamata ya tentu aja nggak terlalu membantu. Oke. Jadi jangan sampai nunggu sampai hipermatur ya. Betul. Malah jadi bisa bahaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kacamata juga tidak bisa membantu. Nggak bisa. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa. Saya bacakan ini dari Bu Rini. Dok, saya berusia 55 tahun dan belakangan tuh sering ngerasa silau pas lagi ngeliat lampu. Padahal sebelumnya sih enggak. Ini termasuk gejala awal katarak atau enggak ya? Terus gejala lain apa yang biasanya muncul di tahap awal katarak pada mata? Oh ini baru kita bahas barusan ya. Yeah. Silau pada lampu yang biasanya enggak. Nah ini bisa jadi tanda nggak sih? Atau based on usia juga itu 55 gimana dok? Betul. Bisa jadi udah pertanda nih Bu Rini. Jadi apalagi usianya juga udah masuk usia lanjut ya. Mungkin suka silau-silau atau sulit melihat dekat, itu salah satu juga gejala katarak. Orang tuh selalu permisif sama usia dok. Jadi kayak ya namanya juga udah tua Betul, gitu. betul. Padahal kan nggak bisa dijadikan standar atau patokan nggak sih dok? Iya betul sih. Cuman ini kan dia sudah bergejala ya. Sebenarnya mungkin ada yang seusia Bu Rini belum ada gejala apa-apa nih. Tapi kan kalau untuk Bu Rini sendiri sebenarnya udah mulai merasa silau gitu untuk mulai dekatnya. Silau itu dia silau hanya kan ada orang sebenarnya oh silau, tapi ada juga orang silau itu yang benar-benar bikin gak nyaman, bikin mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu silau yang sangat mengganggu dan terus-terusan ya. Kalau misalnya kita disinarin, misalnya kita silau tapi cuma sebentar aja nih, misalnya ya berarti bukan katarak mungkin kan. Tapi kalau misalnya emang sangat mengganggu, terus aktivitas lain seperti membaca dekat terganggu, mungkin itu disebabkan katarak. Berarti silaunya itu dia sifatnya menetap gitu dok, sehingga kayak entah ada sinar apa yang mungkin bagi orang tuh biasa aja, bagi dia itu sangat menyiksa. Betul, lebih silau ya. Kayak misalnya jalan keluar rumah sekarang matahari lagi cetar-cetarnya. Iya, pasti gitu. dia nggak betah tuh. Dia pasti lebih prefer atau lebih suka pakai kacamata hitam mungkin ya, karena silau banget kan dia. Even dia menggunakan kacamata hitam, pakai topi, pakai payung double-double gitu ya. Itu dia di dalam kacamata hitamnya itu dari dalam sunglassnya dia matanya mengernyit gitu nggak sih atau gimana? Kalau misalnya dia udah pakai sunglasses mungkin dia agak lebih tenang ya. Karena kan sinarnya nggak langsung ke mata gitu. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa jadi ya, bisa jadi bahwasanya menuju ke katarak. Tadi pertanyaan yang kedua, ada nggak selain itu yang mungkin Bu Rini ini nggak notice bahwa itu menuju ke katarak gitu? Ya sebenarnya sih dengan dia tadi baca dekatnya gimana? Apa dia baca dekatnya mulai terganggu juga gitu? Mungkin itu udah melihat warnanya mungkin apa dia mulai melihat warnanya mulai jadi kok aku ngeliat warnanya warna objek-objek yang kita lihat. Ya misalnya kayak kita warnanya putih nih kita ngeliatnya, mungkin bagi orang katarak dia kayak kok kekuningan ya, kok jadi kayak lebih kusam gitu, beda sama yang orang yang mungkin nggak ada katarak. Oh jangan dibilang dia buta warna ya. Iya, beda ya. Beda lagi. Oh oke. Ternyata bisa berdampak pada pewarnaan objek yang kita lihat ya, selain masalah silau ataupun
kabur gara-gara ada si kabutnya itu sendiri ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Rini. Dan kalau ada sesuatu yang bikin gak nyaman, harusnya langsung ke dokter mata aja untuk memeriksakan mata dan tindakan seperti apa gitu ya. Mumpung belum lanjut-lanjut ya, kalaupun ini di awal ya, nanti penanganannya seperti apa bisa disampaikan ke dokter matanya. Terima kasih sudah menghubungi kami dan semoga sehat selalu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali lagi saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar katarak. Masih bersama dengan Dr. Widya Wiraputri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan kondisi yang udah bikin dia gak nyaman kan pasti kalau dia dapat hidayah ya, dia akan memeriksakan ke dokter. Karena kadang-kadang tuh tipikal banyak orang gitu ya, saya nggak mau menyebut satu lokasi geografis tertentu, tapi mungkin mostly orang-orang tuh ngerasa kayak setelah ada keluhan baru mereka akan periksa atau benar-benar kayak udah gak nyaman banget baru periksa. Nah sebenarnya di awal-awal ketika saya punya faktor risiko atau tadi seperti orang yang DM ya kayak dok kayaknya kok udah mulai silau-silau padahal biasanya enggak. Nah biasanya langsung saya mau ke dokter deh. Nah biasanya ke dokter mata itu ada pemeriksaan penunjang nggak sih atau pemeriksaan yang umum sehingga ibu bapak ini kayaknya menuju ke katarak gitu. Itu pemeriksaannya seperti apa dok? Benar, biasanya kalau pasien datang ke polimata itu kita periksa dulu tajam penglihatannya. Nah untuk normalnya itu dia bisa melihat 6/6 kalau kita dalam bahasa kita. 6/6. Iya, jadi dia ada desimalnya lah ibaratnya. Nah, ketika dia terjadi penurunan penglihatan, nah kita concern lagi nih, kita periksa dengan menggunakan slit lamp. Kalau kita ke dokter mata ada yang namanya slit lamp, jadi kita lihat isi dalam matanya. Nah, di situ kelihatan. Kita bisa lihat korneanya, kita bisa lihat bagian lensanya, kita bisa melihat bagian anterior, bagian depan dari mata lah. Bisa terlihat lebih jelas dengan menggunakan slit lamp itu. Nah biasanya apabila pasien itu katarak, ketika kita periksa lensanya, dia mulai ada kekeruhan gitu. Jadi selain penurunan penglihatan, lalu kita periksa pasiennya memang lensanya keruh, nah itu biasanya sudah mungkin dapat ditegakkan diagnosisnya sebagai katarak. Oh oke. Setelah pemeriksaan, ini kondisi seperti ini, lensanya kelihatan mulai keruh dan lain sebagainya. Ini pertanda menuju ke katarak gitu ya. Mungkin di awal-awal mereka merasa kayak kayaknya belum gitu ya. Maksudnya belum terganggu banget tapi mungkin ada tanda-tanda ke situ. Nah setelah tegak diagnosis bahwa ini benar katarak, langkah selanjutnya apa? Orang kan paling takut banget, dok jangan operasi. gitu kan. Karena sebenarnya selain orang alasan terbesar itu kan orang ke dokter itu kadang-kadang takut operasi, apalagi mata dok, kayak mata gitu kan, dioperasi kayak meni serem pisan gitu kan, gitu. Itu sebenarnya gimana tindakan lanjutnya? Jadi biasanya kalau pasien yang biasanya kita tangkap di poli, pertama sudah katarak, kalau misalnya pasiennya masih nyaman dengan menggunakan kacamata, boleh menggunakan kacamata, tapi kita balik lagi nih edukasi kalau ini kemungkinan ukuran kacamatanya akan cepat berubah mas, gitu. Nah selain itu kita jelasin lagi nih kacamata ini bukan berarti menyembuhkan kataraknya, bukan berarti lensanya yang tadi keruh jadi jernih karena kacamata. Jadi kita tetap bilang kalau pengobatan yang paling utama adalah operasi, karena dengan kita menggunakan kacamata lensa tidak akan menjadi jernih kan. Meskipun orang ini pakai kacamata, penglihatannya bisa terbantu. Satu tadi kan disampaikan kacamatanya mungkin akan terus bertambah. Plus perburukan katarak juga akan terus berjalan nggak sih dok? Terus berjalan tentunya. Oh berarti yang ditopang sama kacamata ini adalah sampai di titik akhir mana si kacamata ini bisa membantu melihat? Ya betul, jadi itu tuh sebenarnya cuma menunda operasi ya judulnya. Sebenarnya menunda operasi karena penanganannya cuma satu. Kita ganti lensanya, kita tanam dengan kita ganti dan lensa tanam. Oh berarti operasi itu akan selalu mengganti lensa? Betul. Oh, betul. Gak bisa diangkat terus dikorek-korek, disikat-sikat, gak bisa ya? Gak bisa. Jadi operasi itu jadi lensa yang keruhnya kita ambil lalu kita tanam lensa di dalamnya. Gitu. Berarti itu lensanya buatan? Iya, buatan. Oh, dia bisa kayak klop di ukuran matanya?
Atau customize atau gimana? Bener. Jadi sebelum operasi katarak juga biasanya kita lakukan pengukuran lensa. Betul. Jadi setiap pasien beda ukuran lensa matanya. Jadi kita harus benar-benar pastiin ukuran lensa yang akan ditanam itu sesuai dengan pasien. Gitu. Oke, berarti ketika mau dipasang lensa barunya udah otomatis tuh udah pasti fit gitu ya dengan matanya ya. Betul sekali. Nah itu kalau semisal nih ada orang bertanya, dok oke lah sekarang dioperasi gitu ya dengan ditempelkan lensa yang baru. Mungkin nggak sih dok someday yang dipasang lensa ini katarak lagi? Operasi lagi dong dok, aduh takut banget gitu kan. Masa harus operasi berkali-kali dok? Gitu. Betul, jadi ada yang namanya katarak sekunder. Oh. Iya, jadi katarak sekunder nih biasanya katarak, jadi dia kekeruhan dari lensa tanamnya itu sendiri. Tapi jangan khawatir mas, kalau misalnya dia katarak sekunder biasanya kita nggak perlu operasi. Cukup di laser saja biasanya. Katarak sekunder itu maksudnya pasca operasi dok? Pasca operasi, jadi lensa yang kita tanam itu bagian belakangnya jadi keruh. Gitu, banyak faktor sih sebenarnya yang mengakibatkan katarak sekunder ini, tetapi penanganannya cukup di laser saja, jadi tidak perlu dioperasi. Pernah juga ada yang baca katanya ada yang setelah habis operasi mata gitu dok ya, itu kayak sering keluar air mata dok, kayak Betul. nangis, itu efek atau normal atau gimana? Jadi memang salah satu dari bukan komplikasi ya, maksudnya side effect ya, kayak efek samping nih setelah operasi katarak, banyak pasien yang mengalami mata kering. Gitu. Nah berair itu karena kompensasi matanya kering. Gitu. Berair itu karena kompensasi matanya kering gitu. Ditambah kan memang orang yang sudah berusia, memang kebanyakan dari mereka juga sudah matanya kering bawaannya, karena ibaratnya bagian pabrik yang produksi air matanya memang sudah tidak banyak lagi nih produksinya, ditambah dengan operasi katarak jadi makin kering. Jadi bisa diantisipasi dengan artificial tear atau gimana? Nah betul, bisa pakai artificial tears untuk biar pasiennya lebih nyaman ya. Oh oke, dan itu aman ya dok? Misalnya untuk mata berair terus dikasih artificial tear? Aman. Oke ya, jadi mungkin Anda yang habis operasi gitu terus merasa kayak sering berair, bukan sedang bersedih ya, tapi memang efeknya, dan itu akan normal lagi ya dok ya, seiring berjalannya waktu ya. Oke, terima kasih Dokter Wira hari ini. Jadi bekal ya buat kita nanti kalau semisal usianya sudah mulai lanjut dan ada keluhan seputar mata menuju katarak, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, jangan sampai nunggu grade-nya sampai grade 5 gitu ya. Jadi awal-awal sudah harus diketahui penyebabnya, dideteksi dan dilakukan tindakan. Terima kasih dok. Sama-sama. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ilha Nurbala-Raja. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Wira, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Martias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan mata Anda supaya nggak mengalami katarak. Sampai jumpa.